warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas mengenai kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Sebelum kita lanjut pada materi, yuk kita mencerna sebuah hikmah belajar dari semut. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Agaknya kurang tepat. Kenapa? Karena semut tetap hadir di mana-mana dengan aktif, meskipun ada gula ataupun tidak. Semut walaupun kecil, tapi banyak hal positif yang dapat dipelajari lewat perilaku semut dan kebiasaan semut. Karena itu, di dalam Al-Quran ada surat yang artinya semut. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan hidup semut. Antara lain, 1. Semut tidak pernah putus asa. Coba bentangkan tangan untuk menutupi jalan yang dilalui semut. Semut tidak akan putus asa, apalagi berhenti, tapi terus berjalan mencari rute lain. Yang kedua, semut pekerja keras. Pernahkah kalian melihat semut tidur-tiduran ataupun santai? Semut selalu rajin, aktif bekerja mengangkat makanan tanpa bosan, karena ia pekerja keras. Yang ketiga, semut itu kuat. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Semut tak mengeluh dan bersungguh-sungguh dan tak patah semangat, apalagi menyerah. Yang keempat, semut berjiwa sosial. Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkat terlalu berat? Semut tidak mempunyai sifat egois, mau menang sendiri, karena mereka akan saling tolong-menolong untuk mengangkat bersama-sama. Semut cepat melihat peluang. Semut cepat hadir ketika dia mengetahui peluang untuk mendapatkan makanan. Semut tak akan menyia-nyiakan peluang, sebab semut tahu peluang itu hanya datang sekali saja. Apakah kalian termasuk orang yang bisa menggunakan peluang itu dengan baik? Mari kita belajar dari semut dan terus mengembangkan kebiasaan dan pola hidup positif dengan bekerja keras, tanggung jawab agar hidup menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Yang ke-1, kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan, Said Sabiq dalam bukunya Unsur-Unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abdairatomi mengatakan, Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia. Sehingga dengan demikian, ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Dan Dr. Yusuf Al-Qardami dalam bukunya Al-Imanatu wal Hayatu mengatakan, yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu bekerja, bersusah payah, menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, mengambil dan memberi, memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan kemanusiaan. Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur. Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, adalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh berhenti bekerja. Yang kedua, pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab.
Bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dengan kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan demikian, sikap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, semua umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keempat prinsip itu harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri bak bulan purnama. Yang pertama, bekerja secara halal. Dalam artian halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang sahabat yang muda dan kuat tetapi pekerjaannya meminta-minta atau mengemis. Beliau kemudian bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup populer, tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Penting dicatat, Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Hendaknya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu berkuasa atasnya. Surat Al-Hadid ayat 7. Tanggung jawab.
Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Artinya, bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Cara menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Yang ke-1, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sehari semalam tidak lebih dari 24 jam. Dan waktu 24 jam ini sebaiknya dimanfaatkan secara efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekerja, dan digunakan untuk beristirahat. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan fitrah cerdas, cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas intelektual, cerdas kebajikan, dan cerdas akhlak. Dengan kerja keras dan bertanggung jawab, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi cerdasnya untuk meraih kesuksesan. Kemampuan-kemampuan menggali dan mengembangkan potensi diri inilah yang dapat akhirnya mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktunya. Yang ketiga, selalu fokus. Bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus selalu fokus. Seseorang dapat sukses dalam usahanya jika mereka bekerja keras. Yang keempat, tekun dalam bekerja. Pekerjaan apapun yang ditekuni oleh seseorang hendaknya dilakukan dengan niat baik, profesional, dan azam atau kemauan yang kuat. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Jangan sekali-kali melakukan suatu pekerjaan didasari dengan sikap malas. Korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak napas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikanlah jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Ketika ia menjual, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Ketika ia bekerja dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Pada saat membeli, tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Orang bekerja keras juga perlu jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Seorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memakai topeng dan baju kepalsuan, tidak mengada-ngada dan menampilkan diri secara bersahaja. Kenapa perilaku bekerja keras harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupannya? Karena seorang yang bekerja tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, kejujurannya, berperilaku adil dan toleran. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya.
Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang muslim terhadap orang yang dibenci, sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebatilan dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Sejak dari kecil kita selalu diajarkan sikap sopan santun, jujur, adil, toleran, dan berbagai aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun sosial. Pembelajaran tersebut bertujuan agar sejak dini kita dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma dalam diri kita yang sendirinya akan sangat memengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam lingkungan masyarakat kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.